perang umur Indonesia. 14 tahun. Jadi menurut Ini gimana teman sih? ini, dengar dulu, sabar, saya belum selesai, sabar dong. Oh ya, lanjut. Menurut kalian kitab Bukhari ini kontradiksi dengan apa namanya hadis yang lain gitu. Oh silakan coba jelaskan. Udah. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu diklasifikasi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif dan sebagainya. Jadi tidak semua hadis di dalam Bukhari itu sahih. Makanya Imam Bukhari memberi klasifikasi. Hadis ini sahih. Dilihat dari matannya, dijelasin tuh. Matannya seperti ini, sanadnya dibedah satu-satu. Oke, jangan terlalu jadi panjang. pinter Saya dikit. tanya sama kamu. Belum kelar, Saya belum tanya sama kelar. kamu. Belum Ya, kelar. kamu kan suka begitu. Belum Saya tanya kelar, sama belum kamu. kelar, belum Iya. kelar. Oke, silakan. Bentar, jangan terguncang, jangan terguncang. Ya, jadi kalau mengatakan bahwa setiap hadis yang diriwayat Bukhari itu sahih, Anda berarti nggak pernah belajar hadis. Ya, Imam Bukhari mengumpulkan sekian ratus ribu atau jutaan hadis, itu dia klasifikasikan. Ada yang klasifikasinya sahih, ada yang klasifikasinya hasan, bahkan ada yang klasifikasinya doif, bahkan ada yang klasifikasinya maudhu. Jadi nggak semua mentang-mentang Bukhari yang di situ tertulis Bukhari, berarti sahih. Ya, kelihatan kalau Anda nggak pernah belajar hadis. Lanjut. Gini, saya tanya sama kamu jujur ya. Ya. Di dalam kitab Bukhari nomor 3894 ya. Coba tunjukkan. Dan Saring Biaos. Buka. Gedein Saring saya. Biaos. Gedein saya. Dalilnya buka. Gedein saya. Gedein. Gedein. Sekarang saya bertanya sama kamu, apakah kitab Bukhari ini yang menceritakan Nabi Muhammad nikah ini salah atau ada yang salah atau udah benar? Coba jawab dulu. Pertanyaannya Baru saya dirubah. tunjukkan. Enggak, pertanyaan dirubah. Apakah maudhu, doif, atau apa? Begitu Atau salah kalau sohi. kamu. Oke. Sohi enggak menurut kamu? Kitab Bukhari 3894. Lemah. Lemah. Berarti lemah ya. Dia lemah berarti ya. Berarti yang enggak lemah yang mana? Menceritakan tentang perkawinan Nabi Muhammad dan Aisyah. Sini Coba ada satu kamu jelaskan. riwayat yang menceritakan, bisa besarkan saya. Riwayat mana coba? Nih, kamu baca ini. Bahwasanya ini saya zoom ya. Sengaja saya tampilkan ini untuk mengantisipasi bahwa gugurlah tuduhan-tuduhan daripada teman-teman Kristen terhadap ini yang selalu di-framing bahwa baginda menikahi umur 6 tahun atau 9 tahun. Bahwasanya kita paham bahwa tadi Brand mengatakan semua itu Islam itu adil, ditampilkan semua supaya menghindari apa yang namanya fitnah. Dalam katakan lemah itu karena salah satu perawinya adalah Abu Hisam, dan dia menceritakan di saat dia di Irak dan sudah berumur uzur. Menceritakan apa? Menceritakan peristiwa yang berpuluh-puluh tahun lalu di Madinah. Oke, nah ini. Oke, di sini yang menguat satu sisi lemah, hadir yang menguatkan bahwa itu adalah lemah adalah di sini ada dua, ya kan? Dalam hal ini ada dua hal ya yang menguatkan, yakni anak-anak berusia di bawah 15 tahun belum diizinkan. Yosi, lu jangan sibuk sendiri, nanti lu nanya lagi ke gue. Simak gue baik-baik ya. Itu sohi atau apa yang lu bawa ini, hadis atau apa? Ada dua. Udah gue jelasin tadi mengenai lemah, terus perawinya siapa, di mana, bagaimana keadaannya. Sudah. Itu Sekarang kita masuk kepada yang menguatkan. Bahwa ada dua. Lihat kalau ada orang jelasin. Bentar. Ada dua hal yang menguatkan, yaitu anak-anak berusia di bawah 15 tahun belum diizinkan ikut serta dalam perang, ya kan? Dan kedua yaitu Aisyah. Nah, di sini Aisyah itu ikut perang Badar ternyata dan Uhud. Artinya di sini Aisyah tidak mungkin berusia 9 tahun. Pastilah dia di atas 15 tahun, mungkin 14 tahun, mungkin 16 tahun. Karena wanita yang ikut perang itu harus tidak kurang dari 15 tahun. Kok mungkin sih bro? Berarti belum pasti ya. Karena masih mungkin. Apanya sih? Maksudnya gimana? Kamu bilang kan mungkin 13 tahun, mungkin 12 tahun, mungkin 14 tahun, mungkin 15 tahun.
anak Kalau yang ini kan ikut tertulis. perang Badar itu harus Dengar dulu, 15 tahun ke Yosi. atas gitu Yang, loh. yang mungkin itu antaranya Yosi antara 13, antara 14, 16, 15. Tetapi yang Oke. pasti, yang tidak pakai kata tidak mungkin, yang tidak pakai kata mungkin adalah yang pasti Yang mana? Siti Aisyah itu dinikahi oleh baginda Rasulullah bukan umur 6 tahun, bukan umur 9 tahun. Berarti ini hadis Bukhari ini apa Kalau kau bisa tuntut hal dikatakan yang apa? bukan mungkin, kalau kau tuntut yang bukan hal yang mungkin, yang pasti saya katakan, yang pasti adalah Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah di atas umur 9 tahun. Iya, di atas mana? umur Dalilnya 10 mana? tahun. Di atas umur 14 tahun. Oke, itu yang pasti. Dalilnya mana pasti? Astagfirullahaladzim. Itu Yos, Aisyah ikut perang. Syarat ikut perang. Itu ikon ceritakan ikut perang bukan ikut nikah kan yang Loh, ditanya kan dia nikah. Nikahnya setelah perang atau sebelum perang, Yos? Nah, Makanya pinter dikit. ya ini Ben Abah. Nikahnya itu setelah perang. Terus Makanya di situ terus di bawah sama Abang Bukhari ini Yerusalem. maksudnya Syarat Bukhari untuk ikut ini perang dihapus itu di atas 15 tahun. Kalau dia nikah setelah perang berarti dia pasti di atas 15 tahun. Pinter dikit lah, Yos. Lah ini ayat kamu ini gimana ini? Ini mau Nah, sudah dibilang Doif tadi. Gimana sih kok ayat kamu? Saya jawab dulu, bentar. Coba kamu baca dulu ini kok doy. Jadi Iya, lalu Ustaz Tata. ayat kenapa kok antara 6 atau 9 itu ibaratkan bukan nikah ya. Makanya terus yang sahih mana dalam pernikahan itu? Secara umum Al-Qur'an An-Nur ayat 32. Wa anqihul ayyama minkum wasolihina. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah. Wasolihin di sini maksudnya di situ balik. Nah, kalau laki-laki ya 12 ke atas atau 13 lah ya sampai 15 itu. Nah, perempuan juga gitu. Ini sudah patokan dalam Islam. Dalam Islam itu tidak boleh wanita yang tidak balik itu menikah, gak boleh. Sehingga patokannya Al-Quran. Maka Siti Aisyah itu kenapa kok banyak yang mengartikan ada yang 15 bahkan ada yang ngomong 20 gitu itu. Nah tadi yang dikatakan Urwah bin Hisam itu kenapa dikatakan do'if walaupun di Bukhari? Karena syaratnya hadis sahih itu sanadnya bersambung, tidak syad, tidak kemasukan ilat, sifatnya adil dan dobit. Dobit ini tidak bisa dikatakan dobit kalau memang sudah umur sudah agak tua. Makanya Urwah di sini dikatakan doif karena sudah tidak dobit. Kalau tidak dobit berarti sudah lemah. Gitu ya. Itu syarat di dalam mustalah hadis seperti itu. Jadi ada penjelasan masalah kayak gitu itu. Silakan lanjut. Oke lah, nggak apa-apa karena ini ada tertulis ya teman-teman mengatakan ini kitab Bukhari sama apa ini? Ya kitab Bukhari nomor 3894 dan Muslim nomor 1422 ya yang berbunyi ya ini dengar loh yang berbunyi ini tertulis ya. Aku dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Nah, ya mungkin ya teman-teman mengatakan ini kitab Bukhari ini dan Sahih Muslim ini ya tidak sahih ya tadi yang katakan oleh teman-teman ini ya. Bukan kitabnya yang nggak sahih, hadis tersebut yang nggak sahih. Bedain ya. Iya. Bukan kitabnya, hadis tersebut yang nggak sahih. Iya, berarti ini yang tertulis dalam kitab Bukhari ini ya, hadis Bukhari ini tidak sahih ya. Itu perkataan teman-teman Muslim bukan saya ya. Oke lah, lanjutlah kalian. Benar yang tadi saya sampaikan, izin teman-teman, izin Ustaz Tata. Tadi ya beberapa menit yang lalu sama Reza sama teman Kristen yang lain, saya sudah katakan penting untuk disampaikan yaitu apa? Inilah sering terjadinya gesekan di ranah diskusi pada saat teman-teman Kristen mengangkat isu dalam bentuk pertanyaan yaitu Quran, hadis. Karena mereka teman-teman Kristen mestinya idealnya sejatinya adalah Pak kalau mau rekam nanti Pak atau dijauhkan Pak. Jadi nggak feedback gitu loh. Oke. Jadi inilah sumber daripada gesekan antara teman-teman Kristen dengan Islam pada saat teman Kristen mengangkat isu tentang hadis dalam bentuk pertanyaan. Kenapa pangkal awalnya? Karena sejatinya idealnya mestinya teman-teman Kristen memahami dulu kerangka dasarnya.
apa itu doif, apa itu mutawatir, apa itu definisi sanad, apa itu definisi perawian. Sehingga pada saat teman-teman muslim membawakan jawaban, pasti saya yakin tidak bisa menghindari kalimat-kalimat atau diksi-diksi istilah-istilah tersebut. Jadi bagi dulu kerangka dasarnya ya. Oke, makasih. Ya, jadi saya tambahin dikit ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ini pengalaman pribadi. Pernah ada teman-teman dari Kristen itu mengangkat sebuah hadis. Dia ngotot hadis itu sahih. Bahkan dia bilang hadis itu dia punya bukunya. Yang bikin kita kaget dan tertawa saat dikasih lihat bukunya, tertulisnya kumpulan hadis maudhu. Bayangin coba, gila nggak kumpulan hadis maudhu dibilang sahih? Nah ini yang kayak gini nih, makanya perlu ilmu kalau mau naik ke kamal debat. Itu sama Kumpulan kan hadis kasus maudhu dibilang sahih. Ben, itu sama kasusnya Ben berapa 2 tahun setengah yang lalu. Ingat nggak? Dia bilang apa? Coba bacakan hadis Maryam nomor 2 sekian. Nah, itu lebih pening lagi ya nih. Sejak kapan ada hadis Maryam? Lanjut tafadhol Ustaz Tata. Makasih. Halo. Mau dialog apa? Udah bincang-bincangnya udah selesai. Nah, sekarang kalau mau dialog apa? Dialog itu aja, bolak-balik dari dulu. Saya mau tanya dari tadi nggak Tema dikasih. ini. Teman Kristen nggak ada yang berani terima pertanyaan saya. Enggak, saya pinjam istilah Ustadz Tata nih yang populer ya. Jadi begini Yosi, keilmuan apa atau tema apa yang paling kau kuasai? Itu silakan dengan Ustadz Tata. Saya pinjam ya Ustadz, maaf ya, saya sering dengar Ustadz Tata ngomong gitu. Ditantang Kristen, tema apa yang paling kau kuasai? Mari diskusi dengan saya. Oke. Tuhan siapa yang ada, itu aja. Bikin temanya. Tuhan siapa yang ada? Kristen atau Muslim? Itu Menarik. mantap. Mantap. Menarik. Coba kamu narasikan dulu, silakan. Ganti temanya dulu sebelum saya Ya, jalan. ganti Ustaz Arif. Cari tema itu yang sekiranya menantang, sulit kayak gitu tuh udah biasa. Iya, bersifat edukatif. Tapi nggak Itu apa-apa lah. Kalau isu menurut saya receh, jangan- itu isu receh. Tapi nggak apa-apa. Halo. Chris bisa. Kok receh sih? Ya sudah, kau coba narasikan. Coba narasikan langsung. Nah kan, ngasih tema sendiri disuruh narasikan Ganti juga. dulu temanya, diganti. Halo. Iya, Ya kau sudahlah, narasikan kita yang sepakat. tema Ya yang sudah kau lemparkan sepakat, dulu, sepakat. narasikan. Iya, Sepakat temanya udah lah, Yosi jangan kayak kayak anak-anak Yosi, jangan kayak anak-anak. Udah sepakat kita temanya Ustadz Tata, siapa Tuhan yang ada? Gitu. Silakan Tafadol. Dimulai dengan Yosi. Silakan Yosi. Kau yang mengangkat Ya, tema. dari kalian aja dulu. Silakan, kalian kan punya room. Kau yang mengangkat tema kok narasi dari Anda dulu baru nanti Ustadz Tata. Ayo. Ini ya, sepakat ya temanya ya. Nggak ganti. Apa Yosi? Kalau Tuhan siapa yang ada? Tadi dia bilang. Ustadz Arif, Tuhan siapa yang ada? Dia menuntut, nggak apa-apa lah kayak karena anak jahil galuh Yosi. Kita udah sepakat, cuman masalah teks doang. Judul. Silakan kita mulai dengan Yosi coba. Tuhan siapakah yang ada? Menurut orang Yosi. kalau menentukan tema itu langsung tahu menjelaskan ini. Iya, karena kan tantangannya tadi kuasai apa tema yang kau paling kuasai, itu yang ditantang sama Ustadz Tata. Kemudian kau bilang tema Tuhan siapa yang ada. Oh, berarti kau kuasai kan tema itu, silakan. Oke, sudah. Iya udah narasikan Yos. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kita akan membuktikan ya bahwa yang dikatakan Tuhan itu ada, nanti kita buktikan sesuai dengan dalil Alkitab, dan teman-teman muslim akan membuktikan bahwa Tuhannya ada. Dia akan membuktikan dengan dalilnya yang ada di dalam Al-Quran. Setuju? Oke, setuju tidak?
Iya, oke. setuju. Ya. Jadi saya akan menampilkan Pengertian data Tuhan yang dulu, ada di Yos. dalam. Pengertian Dengar Tuhan dulu, Yos. Aduh. Pengertian Tuhan dulu, Yos. Apa itu Tuhan, Yos? Aduh, ini lagi host, coba diam dulu, saya belum selesai. Oke, jadi apa Ya yang kata pengantar dulu. Dia- Jadi definisi ada itu apa gitu loh Yos. Kayak orang yang baru ya belajar diem debat aja aja sudah, loh. iya Silakan. diem aja. Jadi yang dikatakan ada itu ya, apakah hanya perkataan ada atau klaim ada, atau memang Tuhan itu memang ada dan pernah nampak begitu ya. Dan sekarang kita akan buktikan apa yang ada di dalam Bible orang Kristen, dan kalau boleh teman-teman Muslim buktikan apa yang ada di dalam Quran. Jangan mengambil ayat Alkitab. Buktikan aja apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana, setuju teman-teman? Nggak bisa dalam ranah diskusi. Oh, Ya, kok nggak bisa sih? Kenapa kamu nggak percaya dengan kitabmu? Kalau kamu bilang nggak bisa. Yang fair itu, Iya, yang fair jadi itu dari supaya dua fair, perspektif. teman-teman, dong. dengar Kalau dulu, bicara Alkitab, kalau bicara kitab Ya, suci, supaya- dari dua dong, supaya Iya, adil dari dulu. dua perspektif. Karena kan Iya, begini loh. jadi kamu Klaimnya kan kau menerangkan menguasai. dengan Yerusalem. Kau menguasai tema, Iya, artinya kau menguasai tema dari Oke, perspektif dia Biblos dulu. maupun dari perspektif Quran. Nah, Ustadz Tata sebaliknya, saya akan tanya, apakah dengan tema ini Ustadz Tata menguasai tema tersebut Iya. dari dua perspektif? Udah, jangan dulu kejang-kejang. jadi iya. Jadi Aduh. gini ya teman-teman. Begini ya, Kadang- dikit. Jadi dengar jadi dulu, yang namanya Ben Avatar, diskusi bentar. atau debat itu ada yang namanya komparasi Yos. Tidak bisa Boleh, diskusi boleh itu kamu hanya berjalan di satu komparasi. rel. Sudah, Pasti clear, ada clear, komparasi. clear. Ah, itu yang Komparasi, namanya oke. debat. Lanjut. Bentar. Boleh komparasi, tapi ya terutama kamu jelaskan Tuhanmu yang dalam Al-Quran, jangan kau jelaskan Tuhan dalam Bible, gitu ya. Iya, Nanti supaya- semua supaya adil dari komparasinya. dua-dua. Dapat silakan. Bisa Saya nggak? setuju. Bisa Iya, nggak? bisa, iya. Oke. Silakan. Oke, silakan kau. Siapa yang mau debat? Ustaz Tata. Silakan kau perkenalkan Tuhanmu yang dikatakan ada itu di dalam Kau Al-Quran. dulu kau yang Silakan. angkat. Kau dulu malah deh. orang lain. Tadi sih gara-gara pertanyaan. Silakan. Yos, Kan saya opening bernarasi statement, dulu. Yos. Saya sudah bernarasi. Silakan Anda. Sekarang giliran Anda gitu loh. Loh, narasinya cuma Iya, gitu, Narasi Yos. Anda Iya apa? sih, iya sih, Belum iya sih. narasi, ngomong narasi. Coba kau narasikan narasi, dulu. Yos. Dengar dulu Silakan. kan narasi saya. Tunjukkan Tuhan Anda di dalam Al-Quran yang dikatakan itu ada. Ya. Oh, Dan perkenalkan tunjukkan Itu bukan Tuhan narasi, siapa, Yos? itu pertanyaan. Aduh, Bukan diskusi, ini Yos. sekolah TK model apa? Narasi kan sama pertanyaan baca bedain. Pinter-pinter orang lama. Aduh, kenapa sih Oten Perkenalkan bego dulu banget? Tuhanmu siapa gitu, Ya. apa makhluk kan gitu Makanya kan. dengarkan saya dulu. Makanya Anda terangkan kalau ada Anda bernarasi tentang Tuhan yang dalam Al-Quranmu. Saya Anda nanti itu bernarasi. bernarasi Dengar apa? dulu. Iya, Gimana oke. Anda dari tadi potong-potong saya terus sih? Saya Kamu belum coba selesai. jelasin dulu, Kita Yos. berikan waktu. Yosi Ya, silakan silakan. menerangkan apa arti Tuhan menurut ajaran Kristenan dan siapa Tuhan Kristen yang Anda maksud ada. Silakan narasi. Silakan. Oke, jadi saya perkenalkan Tuhan ya. Jadi Tuhan di dalam Kristen itu Tuhan yang nampak dan Tuhan yang nyata. Tuhan di dalam Kristen itu Tuhan yang dia pernah datang kepada manusia dan manusia menuliskan tentang dia. Makanya Tuhan itu dikatakan ada. Dan dia pernah menampakkan diri kepada bukan cuma 1-2 orang di dalam dunia ini ya. Itu tertulis di dalam Alkitab. Ada tertulis dalam, pertama saya kasih ya, di dalam Kejadian dia membentuk manusia dan dia bertemu dengan manusia yaitu Adam dan Hawa. Dan juga ini dulu, yang kedua adalah di dalam Kejadian 12 ayat 7 ya, bahwa dia bertemu dan menampakkan diri kepada Abraham. Oke. Kalau ada teman-teman di dalam ajaran Islam ada Tuhan yang dikatakan ada dan ada tertulis dalam Al-Quran, dia mungkin pernah dilihat atau manusia atau siapapun, silakan tunjukkan. Itu aja narasi saya dulu. Silakan. Loh, kok bawa Tuhannya Nabi Musa, Yos? Coba aja di perjanjian baru, Yos. Soalnya Kristen lah, perjanjian Tata, baru lah. Jawab dulu. Mau apa? Kok nggak Jangan pede? Kok potong-potong. nebeng ke Yahudi? Silakan perkenalkan. Iya, coba Tuhanmu. narasikan Tuhannya Perkenalkan. Kristen. Tuhannya Kristen yang dinarasikan bukan Tuhannya Yahudi. Kok malu kau, Yos? Nah inilah orang yang tidak paham. Ya udah, biarin. Silakan. Oke. Pakai Quranmu, Oke, silakan. udah ya. Ingat ya, perkenalkan Tuhanmu dengan Ya. kitabmu yaitu Oke. Quran. Ya. Oke. Sekarang giliran Ustaz Tata. Semua mute. Silakan Ustaz Tafadol.
Jadi tentang ketuhanan itu, kita ini tahu Tuhan itu dari utusannya Tuhan. Karena semua para nabi itu samawi, sama itu langit. Nah, kecuali ajaran dewa-dewa ya Tuhan ya turun menampakkan dirinya. Karena ajaran Nabi Muhammad ini sama seperti milah Ibrahim, maka sama Tuhannya. Pertama, nama dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Tuhannya umat Islam itu Allah. Jadi siapa Allah itu? Allah itu Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Atau Gobun 13. Bentar, saya potong dulu, Ustaz. Bentar. Tadi kamu tak kasih waktu. Iya, gini. Bentar. Nah, supaya Ada kondusif POC. begini, teman-teman. Karena biasanya nak kondusif Lu begini. kayak orang Bentar, Nggak baru kondusif aja. kok, heran gua. potong-potong. Kok Bentar, malah orang kan lain tadi bilang saya- nggak kondusif. Bentar. Kalau boleh kasih waktu aja gimana? Nanti. Supaya nggak seperti khotbah, bro. Seperti khotbah. Iya, kan pakai dalil semua saya. Iya, makanya pakai waktu kalau boleh gimana? Setuju dulu dong. Masa Udahlah, nanti masa kalau Ustaz giliranmu kita Tata nggak biasanya batasin. Udah, lanjut, Ya bentar. Ustaz. Enggak, dengar dulu kan saya. Ustaz Tata biasa dia kepanjangan. Makanya saya bilang kalau boleh pakai waktu. Jangan asalkan pakai data ada masalah. Iya, pakai data. Kalau dia setengah jam gimana lu? Loh, Gimana? nggak mungkin. Ya kalau Kristen Enggak, semua itu pakai data. kebiasaan, kepanjangan, bro. Kamu kan bukan cuma 1-2 kali diskusi dengan Ini baru saya. pakai 3 dalil dikatakan panjang. Enggak, kita sepakat dulu gimana host? Sepakat dulu. Apakah kita pakai waktu Kalau misalnya menurut kamu Yos, Ustadz Tata kepanjangan, saya kasih dua kali lipat untuk kamu dari Ustadz Tata. Enggak, Dua kali lipat jangan panjangnya. supaya adil gini loh. Kalau ingin tidak panjang Pak gini Hendra. aja kita bahas satu-satu ketuhanan Host, aja. saya boleh usul host? Pakai waktu Silakan, aja silakan. supaya Oke, baik. enak Jadi loh. karena kita sama-sama orang dewasa, bagaimana kalau saya usulkan, ide saya adalah biarkan masing-masing pihak bernarasi, passwordnya pada saat lawan bicara bilang silakan, maka Anda bernarasi. Enggak, kepanjangan bro. Coba pakai waktu Udahlah, aja. artinya kan adil. Tiga Kalau menit, ngomong panjang gimana? silakan, tetapi passwordnya silakan. Enggak, pakai 3 menit aja atau 2 menit silakan Gini gitu. aja, Jadi kalau sebenarnya kamu si Yosi mau Kalau kamu tidak ingin panjang gini aja kita bahas satu-satu. Muslim yang bertanya atau Kristen yang bertanya, Karena gini loh bro, Ustaz Si Yosi Tata. ini sebenarnya udah gentar sama pertanyaan Ustadz satu Tata. tentang ketuhanan. Kok Kita gentar? saya jawab pakai Quran, kamu jawab pakai Lu Bible. udah Gini. gentar lu Iya, bro. salah, Kenapa salah, lu salah. halang-halangin Ustadz Tata yang dari tadi diem baru mau mulai aja? Enggak, 6 karena detik. kebanyakan saya sama dia Baru itu 6 dia detik. kepanjangan. Baru 6 detik. Kalau lu takut bilang aja takut lah Yos. Wah, Kenapa lu makanya tertib? Lu diem dulu. Bisa nggak lu diem dulu? Ada yang Gua Bisa itu nggak sama diem? Ustaz Tata bukan cuma 1-2 kali Buktikan kalau lu diskusi. nggak Ya gentar. udah kamu dulu sekarang. kawan kalau kau selalu kalah makanya takut. Kawan kalau kau selalu kalah makanya takut. Nah ini kan mulai Gua tidak framing benar. lagi, framing Ya udah, Bos, kebiasaan. dengar dulu. Biasaan kalau berperang Buktikan. begini, biasa berdusta. Buktikan kalau tuduhan gue salah. Bang Yos sama Pak Ustadz Tahta. Yang lain Iya, diam ini- aja dulu. Belajar berbohong lagi. Jangan dong pakai hal berbohong di sini. Oke. Ya udah gini Oke, aja sih. buktikan Sekarang kalau kamu tuduhan saja yang itu nggak benar. bernarasi. Seperti apa lamanya kamu? Silakan. Oke, jadi gini Pak Ustadz Tata, kamu kan kebiasaan kelamaan. Makanya pakai waktu ya supaya enak diskusinya, bernarasi kamu Ya enak. udah 2 menit dulu silakan. Oke, kamu. 2 menit. Silakanlah kamu kan giliran kamu. Ya Oke. silakan. Oke. Ya, 2 jadi menit dalam ya. Islam, oke, 2 menit ya. Penonton ini yang di atas lihat jamnya nanti hentikan kalau saya sudah 2 menit ya. Ya, Jangan 58 sampai Oke. 60 silakan. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui Tuhan yang benar itu harus jelas semuanya. Karena definisi Tuhan ini kalau kita ketik wujud tertinggi dan pencipta dan dialah yang disembah. Pertama wujud tertinggi jelas Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ya. Nah, ini. Nah, terus yang kedua, kita harus tahu karena memang wujud tertinggi itu Allah, Tuhan semesta alam, maka nama Tuhan itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Berarti jelas ya, Tuhannya Islam itu Allah, terus dialah wujud tertinggi. Karena dia Tuhan, pasti dia yang menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi jelas, Allah pencipta jelas. Nah, ini ada di Ibrahim 32 ayat 4, Al-A'raf 59, Yunus ayat 10, ayat 3.
Nah, yang kedua sifat-sifatnya. Nih kok macet ini. Tunggu, enggak usah inilah. Yang ketiga sifat-sifatnya. Jadi Allah itu seperti apa? Maka dijawab oleh Al-Qur'an Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun. Terus Tuhan itu tidak bisa dilihat Allah itu. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Jadi jelas Tuhan yang umat Islam namanya Allah. Dialah Tuhan langit dan bumi. Ya, dalilnya jelas. Dialah yang layak disembah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Tiada Tuhan selain Allah. Atau Qaulun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu. Ya. Terus dia sifatnya tidak kelihatan. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Nah nanti Yosi sebutkan namanya. Lalu dia pencipta langit dan bumi, jelaskan dalilnya, sembahlah dia, sebut harus ada dalilnya, sehingga kita tahu ya tidak kemana-mana tentang ketuhanan. Jangan sampai nanti Tuhannya belum jelas, pindah ke perjanjian lama, Elohim, nanti pindah ke baru jadi Yesus. Nah jangan kayak gitu. Seperti Islam, nama jelas yaitu Allah, dialah pencipta langit dan bumi, dalilnya jelas, dan tiada Tuhan selain Allah jelas. Terus sifat-sifatnya tidak kelihatan dan tidak serupa dengan apapun. Nah seperti itu caranya menjelaskan. Udah final sudah itu tentang Tuhan, tentang Allah Tuhan umat Islam. Nah sekarang giliran kamu, silakan. Oke. Silakan ya. Oke. Sampai jam 3. Jadi gini saudara ya, yang dikatakan ada itu, yang selalu dikatakan Tuhan ada, dia nampak ya. Bahkan dia datang kepada manusia. Bahkan dia berjanji kepada manusia yang tertulis di dalam, yang selalu saya bawakan di dalam Kejadian 12 ayat 7. Saudara-saudara boleh buka ayat itu di dalam kitab Kejadian 12 ayat 7. Itu hanya baru satu yang saya tunjukkan ya. Dia itu menampakkan dirinya kepada manusia. Makanya itu yang dikatakan Tuhan ada dan hadir ya. Karena kalau kita buka definisi ada di dalam KBBI lah ya umpamanya. Di situ tertulis kata ada memiliki beberapa definisi, yaitu hadir atau telah tersedia, memiliki benar atau sungguh, memang nyata ya. Itulah yang kata ada sebagai contoh. Dia hadir di situ, itu namanya nyata. Nah, tetapi kalau yang dikatakan ada, saya kasih analogi ya. Contoh analogi begini saudara. Saya punya pacar. Saya bilang sama teman saya atau sama ibu saya, ibu saya punya pacar. Saya ada pacar saya, tetapi pacar ini tidak pernah dilihat oleh ibu saya dan tidak pernah berbicara dengan ibu saya. Contoh, ya, apakah itu bisa dikatakan ada? Ya, berarti kamu bohong, gitu kan? Pasti ibu kamu bilang ada, tapi tidak pernah kau buktikan ibu kamu itu ada. Kenalkan dulu Yos, namanya siapa Yos? Kekasihmu itu ada, kan begitu. Nah, saudara-saudara boleh nyimak dulu ini. Sabar. Kalau kita membahas nama, ya, nama yang diperkenalkan Tuhan kita kepada bangsa Israel yang awalnya, ya, memang pada waktu itu dia hanya mengatakan aku adalah aku, ya. Kalau di dalam kitab Taurat, yaitu ditulis dengan Yahweh atau Yahweh, tetapi orang-orang Israel memanggil dia dengan nama yaitu Elohim, El Shaddai. Itulah gelar-gelar yang diberikan kepada Tuhan. Ya, kalau kita merujuk ke yang dikatakan tadi kok di dalam perjanjian lama namanya Yotevave atau YHWH atau Elohim atau El Shaddai, yaitu gelar-gelar yang diberikan oleh bangsa Israel memanggil nama yang maha kuasa. Ya, di dalam perjanjian lama yang kita tahu di dalam Lukas 2 ayat 11 di situ dikatakan Tuhan kita, yaitu Yesua Masias atau Yesus Kristus tertulis, ya. Teman-teman pasti nggak paham karena nanti di dunia yang akan datang pun, ya, di dunia yang baru nama Tuhan kita juga masih misteri, yaitu nama yang baru buat kita, ya. Karena itu tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 12. Itu tertulis semua ayat. Makanya semua yang dipanggil, dengar dulu. Semua yang kita, bangsa Israel yang sampai dengan sekarang ini kita orang Kristen memanggil dia nama Yesua Masias atau Yesus Kristus, itu adalah gelar dia. Itulah nama yang diperkenalkan kepada manusia sesuai tertulis dalam Alkitab Lukas 2 ayat 11. Oke.
Kepanjangan Yos. 1 menit Yos. Jadi namanya belum jelas ya, apa namanya Tuhannya. Seharusnya gini, nama Tuhan saya misalnya kayak Islam Allah. Disebutkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalilnya bahwa namanya Allah. Yang kedua, dialah tiada Tuhan selain Allah. Maka di sini Allahu la ilaha illahu atau Qobun ayat 13. Nah, kalau Yos ini dari tadi tidak tahu yang mana Tuhannya dia, Yesus apa Elohim gitu loh. Tunjukkan dulu, nanti kalau milih Elohim, Elohim semua loh ya. Berarti Yesus bukan Tuhan gitu loh. Jelaskan Elohim menciptakan langit dan bumi, mana dalilnya? Sembahlah Elohim, mana dalilnya? Elohim itu sifatnya itu tidak kelihatan seperti Keluaran 33:20. Sebutkan. Terus tidak serupa dengan apapun, Yesaya 40:18. Harus kayak gitu. Ini enggak muter-muter. Kita belum tahu Tuhannya Yosi ini siapa gitu loh. Seperti apa? Kalau Islam kan jelas. Tuhannya umat Islam Allah. Ya, dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, pencipta langit dan bumi. Sembahlah Allah yang tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ini dalilnya jelas semua ini. Nah, kalau Yosi, nama saja belum ditentukan. Ya gitu loh. Silakan tentukan dulu namanya siapa. Nah, kalau milih Yesus nanti sebutkan sembahlah Yesus, mana datanya? Yesus menciptakan langit dan bumi, mana datanya? Ya, Yesus kelihatan. Nah, kayak gitu itu. Ya, kalau Tuhannya samawi kan tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, jadi ulangi lagi, tentukan nama Tuhannya siapa. Setelah itu, setelah ditentukan tiada Tuhan selain Elohim atau selain Yesus. Pilih dua ini dulu salah satunya. Kamu ini masih bingung dari tadi. Silakan. Ayo. Saya sudah mengasih ayat kepada saya menjelaskan dan kasih ayat, dia mungkin dia tutup telinganya ya, sehingga di dalam Lukas 2 ayat 11 dia tidak paham. Padahal itu ayat jelas, di situ dikatakan Yesus Kristus ya, yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kita percaya, yang kita sembah pada saat ini. Gitu bro. Dan tadi saya udah kasih ayat, kamu bilang saya nak kasih ayat, itu namanya framing. Yesus Tuhan itu atau Yeshua Mashiach dengan bahasa Ibrani-nya ya, itu jelas tertulis. Nah, sekarang kamu bilang kepada saya tadi, saya nggak kasih dalil. Saya bilang Tuhan saya adalah Yeshua Mashiach ya, atau Yesus Kristus. Jelas, dia berkuasa baik di bumi dan di sorga. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jelas di situ, Yesus itu berkuasa baik di dunia dan di sorga. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mengatakan itu. Ya. 30 Kadang detik Tuhan lagi. mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dialah yang akan mengakhiri Ditunjukkan lah semua Yos, kalau manusia. Yesus itu pencipta langit dan bumi seperti yang dijelaskan Itu sudah Saudara tertulis. Makanya saudara kalau tidak paham tentang namanya Tuhan di dalam Kristen, saya jelaskan lagi ya, bagaimana bangsa Israel mengenal dengan Elohim ya, Tuhan Elohim atau YHWH, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya Yesus juga mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Yang kami percaya Tuhanlah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa baik di bumi dan di surga, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dialah Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus. Begitu. Karena dialah Alfa dan Omega dan awal dan akhir itu, seperti tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Jelas saudara. Begitu awal dan akhir. Sudah waktunya, sudah. Ya silakan. Gantian. Makanya dengar pakai telinga, Bisa, jangan bisa, keluar bisa. masuk kanan, keluar kiri. Masih remang-remang ini. Pokoknya masih remang-remang ini. Udah, ya. Ya, ini ya lagi-lagi remang-remang Tuhannya. Pertama dia pakai Lukas 2 ayat 11. Remang-remang itu. Karena di Lukas 21-nya, dua-duanya, setelah Tuhan itu disunat, diserahkan kepada Tuhan. Ada jelas kan? Tuhan lahir, Yesus Kristus. Ya, Tuhan di kota Daud. Setelah itu, di ayat 21-nya Tuhan itu dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Tidak jelas. Ya. Nah, kalau yang Islam kan jelas Tuhannya Allah, la syarikalah, tiada lain selain Dia. Kalau kamu mentuhankan Yesus pakai Lukas 2 ayat 11, berarti Tuhan ada dua. Pertama Tuhan Lukas 2 ayat 11 Tuhan lahir.
Lalu Lukas 2 ayat 21-22-nya diserahkan kepada Tuhan itu. Nah, yang kedua, dari Yesus itu kuasa. Loh mana? Wong di dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Katanya kuasa, kata Yosi. Ternyata ketika dia mengatakan Yesus kuasa, Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Gagal lagi ayat ini. Yang kedua, yang ketiga, di situ tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang mana yang Tuhan di sini? Yesus apa Bapa? Yesus kan mengatakan tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini yang mana yang Tuhan ini? Bapaknya atau Yesusnya? Jadi nggak jelas masih Yosi ini. Seharusnya kalau menentukan itu Yesus kayak Islam itu. Oke, kalau memang Tuhan itu Allah, mana dalilnya Allah menciptakan langit dan bumi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jelas kan? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yosi sudah mengatakan Yesus, mana dalilnya? Yesus menciptakan langit dan bumi. Terus kalau memang Tuhan itu Allah, mana dalilnya sembahlah Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Nah, Yosi mana? Ketika dia mentuhankan Yesus, mana dalilnya bahwa sembahlah Yesus? Tidak ada lagi kan? Jadi kamu itu bingung dari tadi itu masih. Coba cari ayat-ayat lagi. Yesus itu Tuhan. Yang tadi kamu jelaskan dari awal sampai akhir batal semuanya dengan ayat itu sendiri. Silakan. Inilah yang ku bilang ya, kurang paham dan tidak nyampe memahami isi Alkitab. Yang dia bawakan tadi ya, Yesus sebagai manusia, sebagai daging ya, bagaimana adatnya orang Yahudi ya, mereka selalu membawa bayi itu ke rumah ibadah untuk apa? Diberkati, itulah adat orang Yahudi ya. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu ya belum tahu siapa ini anak yang dibawa oleh Maria sebagiannya, tapi sebagian sudah tahu ya. Ingat itu ya, itu menurut orang Yahudi, anak kecil itu harus bawa ke tempat bait Allah. Untuk apa? Untuk diberkati lah gitu ya. Didoain sama pendeta-pendeta lah atau apa yang ada di situ. Itu sampai sekarang kami orang Kristen melakukan itu. Makanya dia sebagai anak manusia, sebagaimana dia anak manusia, dibawalah sama bundanya ke mana? Ke bagaimana adatnya orang Yahudi membawa bayi-bayinya. Itulah Tuhan yang tertulis dalam Bible, karena dia datang merendahkan dirinya, dengar loh, merendahkan dirinya menjadi seperti hamba, dan dia bergaul dengan manusia dan dia mengajarkan tentang apa yang baik dan yang benar kepada murid-muridnya. Dia ada proses sebagai anak manusia, karena dia sendiri yang datang merendahkan dirinya, ya. Bukan seperti Tuhan yang mengatakan Tuhan ada dan itu Tuhan ada, tetapi tidak pernah dia datang kepada ciptaannya sebagai apa? Umpama dia bergaul dengan manusia. Nah, itu ya boleh dikatakan itu Tuhan ada apa tidak. Kalau Tuhan kami jelas dia sanggup datang sebagai anak manusia dan dia mengajar kepada manusia, ya, kepada murid-muridnya, karena dialah yang sempurna itu. Begitu saudara. Iya. Silakan Anda tunjukkan Tuhanmu, siapa yang pernah melihat Tuhanmu, dan siapa yang pernah menulis Tuhanmu, dia ada dan terlihat gitu. Sudah diem. Yosi kayak malu Yos tumben. Jadi katanya itu adat. Itu katanya adat karena orang Yahudi belum tahu. Loh, wong ayatnya udah jelas, hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan. Loh, kok belum tahu tapi ngomong Tuhan? Sehingga ketika nanti Tuhan diserahkan kepada Tuhan, ngomong tidak tahu mereka. Padahal ayatnya hari ini telah lahir. Berarti kan sudah tahu Tuhan itu lahir. Kenapa kok masih diserahkan kepada Tuhan lagi? Seharusnya gini Maria, maaf ya, anak saya ini jangan diserahkan ke Tuhan, kan dia Tuhan sendiri. Seharusnya kan gitu. Karena ayatnya hari ini telah lahir Tuhan katanya. Ya, di kota Daud. Tapi ketika mengatakan seperti itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, berarti kan sudah tahu. Terus tadi mengatakan itu kan Yesus itu tata anak manusia. Nah, makanya kenapa kamu tuhankan? Padahal kamu tahu itu anak manusia. Nah, terus katanya Tuhan dalam Kristen itu harus dia menampakkan diri turun ke dunia. Menurut Kristen. Tapi menurut Yesus, Tuhanku Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Di langit tidak pernah turun, tidak pernah gini. Ingat ya, karena Tuhan ingin menjumpai manusia, maka dia menjadi aku. Tidak ngomong gitu Yesus. Apa kata Yesus?
oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan ingin berjumpa dengan manusia, maka dia menjelma menjadi Yesus. Tapi kata Yesus, Tuhannya tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Berarti kamu ngomong tanpa data. Nah, terus ketika Yesus besar, apakah Yesus mengatakan dirinya Tuhan jadi manusia? Tidak. Dia mengatakan utusan Tuhan. Matius 15:24. Dia mengatakan juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Dia mengatakan pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Ya, jadi tidak pernah dia ketika dia dewasa besar, saya ini Tuhan. Enggak, tetap dia mengatakan aku ini utusan dan seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Ya, jadi mulai dari kecil sampai dia itu tidak ada di dunia, tidak pernah ngaku Tuhan. Ya, jadi dalil-dalil kamu itu kamu ngomong apapun akan ini saya catat ini. Sudah Akan di saya angka 15 Ustaz. Sudah di angka 15. Lanjut, silakan. Oke, lanjut sesi Jadi, sekarang. ya oke, terima kasih. Jadi begini ya saudara, dari tadi saya mengasih dalil yang benar, tetapi bro ini membawa dalil, tetapi dia tidak paham dalil yang dia bawakan. Ya, semua yang dia katakan itu saya sudah jelaskan bahwa menurut orang Yahudi setiap bayi itu selalu diserahkan di dalam rumah ibadah, didoakan, ya diserahkanlah kepada Tuhan. Itu menurut orang Yahudi, ya. Makanya Yesus sebagai dia anak manusia yang dia dilahirkan berproses seperti manusia, tetapi dia adalah Tuhan, dia tetap dibawa oleh orang tuanya yang menjadi orang tuanya si Maryam, ya, di dalam cerita tentang Lukas, ya, Lukas itu. Jadi jelas di situ tertulis. Makanya saudara gini loh, orang banyak yang tidak paham dengan ketuhanan Yesus ini, ya. Makanya di situ kalau saudara berbaca di Yohanes 14 ayatnya yang ke-7, di situ jadi dua percakapan tentang Filipus dan Tuhan Yesus. Sini saya bukakan ayatnya, ya. Saudara boleh tulis dan catat ini, ya. Kalau saudara hanya membentur-benturkan ayat itu, membawa ayat aja, saudara tidak paham, mending saudara bertanya sini. Ya. Di sini jadi dua percakapan saudara, ya. Di sini sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapa. Ini kata Yesus, ya. Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi gini saudara, ya. Yesus sewaktu dia di dunia ini, dia mengajarkan selalu kepada murid-muridnya kepada orang Yahudi, ya, bahwa yang mereka pahami, yang mereka tahu bahwa mereka harus menyembah Tuhan yang mereka tahu itu yang ada di sorga, ya. Mereka menyembah Tuhan yang ada di sorga. Karena Yesus ini datang sebagai anak manusia, dia merendahkan diri seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 11, Filipi 2 ayat 7 dan 8. Dia menjadi seperti hamba dan menjadi anak manusia, ya. Dia merendahkan dirinya, makanya dia melakukan benar yang mengajarkan murid-muridnya sesuai dengan ajaran kasihnya. Dan kenapa dia selalu mengatakan hendaklah kamu berdoa Sudah di angka 18. Bentar. Sudah di angka 18. Untuk disembah-sembah di dunia ini, melainkan Sudah, untuk Yos, waktunya, melayani. Ingat itu, ya, merendahkan diri untuk melayani. Oh, silakan. Ya, waktunya. Ya, silakan. Quran, kitab iya. agama Pak Tata. Dari tadi saya bilang. Dalil pakai agama ya di mana di kitab Pak Tata itu menyatakan bahwa Bang Surga ini aturannya Pak Yosi dengan Pak Tata. Iya, Kita tapi diam dulu. gini loh, Jangan intervensi dulu. Ini perbandingan agama. Jadi Bentar. maksud saya Pak keduanya. Tata itu pakai dalil
Gimana kalau saya Ustaz Tata pakai dalil. ayat Oke, Al-Quran oke, dulu. oke. Tadi Kemudian saya pakai dalil Islam. dikomparasikan. Islam sudah final dalilnya. Nama Tuhan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah itulah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. At-Taqabun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jadi terus seperti apa Allah itu? Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Jelas final sudah. Tinggal Yosi ini mana namanya Yesus. Terus mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi? Mana dalilnya Yesus minta harus disembah? Nah, kalau saya udah final, bahkan kalau saya pakai 3 dalil bisa saya. Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad sama-sama satu esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun di langit. Saya bisa pakai 3 dalil ini. Cuma saya tidak mau dulu pakai. Ya, tapi intinya sudah final sekarang Yosi. Kalau memang Tuhan itu Yesus ya. Nah, tahap kedua dalilnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, An-Nisa 36. Sembahlah Allah. Nah, kalau Yesus Tuhan, sembahlah Yesus di mana? Silakan. Ya sudah 21. Ya silakan. Makanya, Waktunya. Sebentar dulu Yos. Usti Khadijah tolong dimoderatori biar jadi penengah ya. Nanti di angka 24 Yosi. Silakan Yos. Oke, makanya dari tadi kukatakan tunjukkan. Kan kalau kamu nggak baca judul itu ya, siapa Tuhan, siapa yang ada ya, kamu tahu definisi ada. Kalau tunjukkan ada itu artinya nampak ya, nampak nyata ya. Di mana tunjukkan Tuhanmu di dalam Quran? Siapa manusia yang pernah menulis tentang dia dan bertemu dengan dia? Dan siapa manusia yang pernah melihat dia? Saya sudah kasih analogi tadi tentang pacarku. Pacarku ada, aku bilang ada. Kamu cuma bilang Tuhan itu ada. Tetapi di mana dalilnya tertulis bahwa manusia pernah melihat dia sehingga dia dibilang ada. Kamu paham nggak? Kalau dari tadi saya menjelaskan tentang Tuhan ada dan nampak dan nyata. Manusia pernah menulis tentang dia dan manusia pernah bertemu dengan dia. Berapa, bukan cuma 1-2 manusia yang bertemu dengan dia. Tuhan sendiri di dalam Kejadian 12 ayat 7 baca. Dia menampakkan diri kepada Abraham, jelas dia ada dan nampak. Sekarang kau tunjukkan di dalam Quranmu yang dikatakan ada, sehingga saya juga percaya. Mungkin selama ini saya mendengar yang dikatakan ada tertulis gak di dalam Quranmu bahwa manusia pernah melihat dia dan dia pernah datang ke manusia sehingga dia bisa dikatakan ada. Itu bro, jangan dari tadi ada, nggak ada dalil yang kau tunjukkan. Oke, silakan. Jadi sudah saya jelaskan ya, Tuhan dalam Islam itu tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Ini karena ajaran Islam itu ajaran Abraham, para nabi samawi. Apa samawi itu? Tuhan tidak mau turun ke dunia, 2 Tawar 6:18. Atau 1 Raja-Raja 8:27. Tuhan tidak kelihatan, kata Musa. Keluaran 33:20. Dan juga menurut Yesus tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kalau kamu pingin Tuhan yang kelihatan, pagan itu. Coba kamu nanya ke Yesus, Yesus, Tuhanmu kelihatan enggak? Enggak. Yohanes 5:37. Kan gitu. Di mana Yesus Tuhanmu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi Tuhannya saya sama dengan Tuhannya Yesus. Jadi kalau kamu minta Tuhan yang tampak, jadi pagan. Karena Yesus menceritakan Tuhan itu tidak tampak, Yohanes 5:37, tetap ada di langit, Matius 18:19, Musa juga sama. Terus yang datang ke Ibrahim siapa? Kamu baca Kejadian 22 ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Jadi yang nampak ke Abraham itu malaikat. Ditambah lagi Kejadian 22:15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Jadi yang nampak kepada Ibrahim itu sama yang nampak kepada Musa. Bukan Tuhan tapi malaikat. Contoh yang tampak kepada Musa, Keluaran 2:3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api.
Begitu juga dalam kisah para rasul kepada Musa itu malaikat. Kisah para rasul 7:38. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada dia. Kisah para rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kenapa kau pakai malaikat? Karena kenapa kau bukan Tuhan sendiri yang turun ke dunia menemui Abraham, menemui Musa? Karena Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18. Sehingga Tuhan tidak pernah turun ke dunia. Sehingga tidak pernah dilihat. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Yohanes 5:37. Jadi kamu tuh minta Tuhan yang nampak tapi pakai ajaran Yesus. Gak nyambung. Karena Tuhannya Yesus itu samawi, di langit, tidak kelihatan gitu. Lanjut. Inilah gue bilang kenapa harus aku katakan keluar Besarkan domo. Ustiatinya. Ya. Mana tadi besarkan. Dan tadi saya kasih dalil ya bahwa ya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kamu buka dong dalilnya Kejadian 12 ayat 7. Kamu ini dari mana sih? Bagaimana kamu dari tadi saya jelaskan kamu tidak paham. Makanya kamu yang tidak paham sampai kapanpun kamu tidak akan paham kalau kamu seperti ini Ustaz Takta ya. Kamu baca itu Kejadian 12 ayat 7. Coba kamu baca itu. Baca dulu sekarang. Sehingga kau bilang, oh ternyata ada. Dan tadi saya bilang ada, dia menampakkan diri. Kau bilang tidak ada. Yang kau katakan tadi, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak manusia. Itu kalau memang manusia sudah berdosa, memang tidak bisa manusia sanggup. Tetapi Tuhan sendiri yang datang dengan kehendak dia, apa salahnya dia dengan kehendak dia? Sesuai dengan isi Alkitab. Dia buktinya dia datang kepada manusia. Nggak ada manusia yang mati. Itu jelas dalam Bible. Bukan seperti Anda dari tadi mau framing isi Alkitab. Makanya aku bilang kau tunjukkan Tuhanmu. Yang saya tanyakan tadi, di mana dalilnya bahwa ya Tuhan itu ada, ya definisinya ada itu pernah menampakkan diri kepada manusia dan manusia menuliskan tentang dia. Tuhan ini pernah bertemu dengan ini di dalam ini di ini. Begitu. Jangan dari tadi ada. Memang betul kata teman ini, Tuhannya memang tidak serupa dengan apapun. Ya, kita hargailah, memang betul ya. Saya sering mendengarkan itu dan tidak bisa menjadi seperti manusia. Nah, mungkin yang tidak sanggup atau gimana saya nggak tahu. Dan dia tidak bisa jadi dengan bentuk serupa apapun. Itu aja. Makanya ya silakanlah teman-teman Islam percaya itu Tuhan kamu. Tapi Tuhan kami orang Kristen nyata dan nampak ya. Dia pun mau datang kehendak dia kepada manusia ya. Yang walaupun manusia sudah berdosa, kalau secara manusia berdosa, melihat dia langsung memang akan mati. Tetapi untuk kehendaknya, semua isi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu datang sebagai anak manusia dan daging, bertemu dengan manusia dan mengajarkan manusia. Begitu. Oke? Ya, silakan. Sudah 2 menit. Jadi Yosi ini banyak ngomong tanpa data ya. Tadi sudah tak kasih tahu ajaran samawi itu ciri-cirinya. Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. Ini yang ngomong tanpa data dan tadi saya kasih data. Gimana sih Anda ini? Diam Yosi, diam. Ya. Kenapa Tuhan tidak mau turun ke dunia? Mana datanya? 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:37. Allah bukan manusia, bilangan 32 ayat 19, Hosea 11 ayat 9. Tunjukkan. Terus, karena dia yang kenapa? apa yang tenang. Pelan-pelan Pak Sopir. Kenapa tak gimana? Tunggu dulu. Yosi mulai nggak tertib lu kan. Bang, kan tadi Mulai nggak tertib. Tahan dulu Tata. Itu maksudnya saya bilang nggak nyata. Loh, Yosi, lu mulai nggak tertib lu, ngawur lu bro. Harganya Mulai nggak bro. tertib ujung-ujungnya Yosi. Waduh, kalau udah ke pojok gitu ya. Dari awal lagi ya, kalau dipotong dari awal lagi. Dari awal lagi. Ya, sampai 31, Otija. Waktunya 31 detik apa gimana Ustaz? Enggak, muncul 21 langsung dihentikan. Nanti Yosi gitu, muncul ke Di restart. ya. Ya, Pak Ustadz, Pak Kris Sebentar, boleh nanya. aku kok nggak nyambung timernya ya, di mana ya? Timer ini kan 28, nanti ke 32 hentikan Ustaz Tata. Muncul Oh, siap. 32 hentikan Ustaz Tata. Nah, dari 32 nanti Yosi ke 35 hentikan. Teman-teman, siapa namanya? Teresia. Kamu Kristen kan? Iya, Kristen. Pak Wilu Ya, Kristen. nanti kamu Teresia Katolik lanjut, ini, Katolik, dia lanjutkan Katolik, dulu bro. ya sama dia. Saya lagi di jalan ini. Lanjut dulu.
Kamu itu banyak alasan, Yos. enggak. Dari baterai kurang, baterai tinggal 2%. pakai strategi. Ini alasan Yosi masih begitu, pakai Bang Yos. strategi dulu. Enggak, tapi benar. Baterai Tapi kurang, kan pakai tadi baterai tinggal dulu, 2%, tapi nanti ada di saya room kasih sebelah. dalil, dia bilang nggak kasih dalil. Gimana ini? Tapi benar saya lagi di jalan. Nih saya videoin nih. Kalau nggak Waduh, percaya. kau alasan, Yos. Baterai tinggal 2% Nggak lah. apa-apa sih, lagian dia kabur nggak ada apa-apanya loh, ketinggian kata buat dia. Nggak Saya apa-apa, lagi di kabur aja. jalan. Iya, nggak apa-apa ya. Perempuan Jadi dia udah aja coba perempuan. halang-halangin Sama Tata. Perempuan nggak ada apa-apa. Saya lagi di jalan. Apa cari masalah sama perempuan lagi dia? Mau kabur aja, nggak usah cari masalah sama perempuan kamu. Apa kamu nggak nyambung? Kamu yang nggak Ya. nyambung, udahlah kabur aja nggak apa-apa. Levelnya Ustaz Tahta ketinggian. Iya ketinggian dia. Oke Iya, lah. ketinggian. Oke Nggak lanjut cocok dulu buat saudara kamu. ya. Saya sambil nyetir saudara. Apa mau dihandle ke Pak Ini Kris lagi Hujan? nyetir bukan. Aduh gimana? Ini saya lagi nyetir ini. Penyalasan. Ya, di mute dulu Pak Kris Hujan. Yang ini, Pak Kris Hujan gantikan Pak Kris. Siap Pak Kris? Ya siap. Ya, Iya oke. masalah Tuhan itu. Si Yosi sama Pak Tahta